Perhatikan, saya belum pernah melihat wanita yang begitu hebat. Hanya karena dia mempunyai konflik dengan suaminya. Karena marah, dia datang ke gunung terpencil ini sendirian. Mencoba mengandalkan keahliannya yang luar biasa. Di sini bangun tempat tinggal baru yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Dia sibuk sampai tengah malam hari ini. Pagi-pagi sekali gadis itu mulai bekerja tanpa henti lagi. Mengatakan bahwa gadis itu masih muda. Ini benar-benar kehidupan yang sulit. 2 tahun yang lalu, di bawah pengenalan Mak Comblang, gadis itu bertemu dengan seorang pemuda bernama Jin dari desa sebelah. Meskipun keluarga pihak lain relatif miskin, namun penampilan pemuda tersebut sebenarnya sangat tampan. Ditambah mulut yang fasih, gadis yang berpikiran sederhana itu segera jatuh cinta padanya dari lubuk hatinya. Belakangan, didorong oleh persahabatan antara kedua keluarga, hanya setengah tahun, gadis itu mendaftar dengan pria itu satu demi satu dan menikah. Awalnya gadis itu berfantasi tentang bekerja keras dengan pria itu setelah menikah. Mari bekerja sama untuk menciptakan rumah yang indah. Tapi yang tidak disangka gadis itu adalah, sumpah yang diucapkan pemuda tersebut sebelum menikah sebenarnya hanya digunakan untuk menipu dirinya sendiri. Tepat setelah menikah, warna aslinya terungkap. Awalnya, keluarga dia sangat miskin. Namun pemuda itu tetap tinggal di rumah sepanjang hari. Bukan saja dia tidak ingin mencari pekerjaan dengan cepat. Ini juga sangat enak dan malas untuk dimasak. Gadis itu sangat terpaksa sehingga dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia hanya bisa meminjam sejumlah uang dari saudara dan temannya. Dia membangun etalase murah di kota. Dia bahkan tidak repot-repot mendekorasinya. Dia menghabiskan beberapa ribu dolar yang tersisa untuk membeli beberapa pakaian. Begitulah cara saya memulai bisnis pakaian. Meski lokasi tokonya sangat terpencil, dia tidak punya banyak uang untuk mengimpor pakaian. Namun gadis itu tetap mengandalkan kerja keras dan kemampuannya sendiri. Sedikit demi sedikit, dia perlahan membangun reputasinya. Ketika bisnis secara bertahap berada pada jalur yang benar, gadis itu akhirnya mulai memiliki penghasilan yang stabil melalui kerja kerasnya sendiri. Awalnya gadis itu hanya menerima takdirnya. Dia pikir selama suaminya tidak main-main, biarkan dirinya menghidupi keluarganya mulai sekarang. Tapi yang tidak disangka gadis itu adalah, sang suami justru melakukannya demi mukanya. Dia sebenarnya memanfaatkan beberapa waktu lalu ketika dia mendapatkan infus di rumah sakit. Diam-diam mengambil semua uang di toko. Membeli mobil senilai lebih dari 100.000 yuan secara penuh. Pada akhirnya, dia bahkan tidak punya uang untuk membeli barang. Melihat dirinya bekerja sangat keras untuk keluarga ini. Tapi suaminya bahkan tidak tahu bahwa dia merasa tertekan sama sekali. Semangat terakhir di hati gadis itu akhirnya padam sepenuhnya. Akhirnya gadis itu menutup tokonya. Datang ke gunung ini sendirian. Bersiaplah untuk mengambil liburan panjang untuk diri sendiri. Pikirkan baik-baik tentang jalan yang ingin dia ambil di masa depan. Jadi mari kita perhatikan dengan tenang bagaimana gadis itu membangunnya. Saya yakin Anda akan terkesan dengan kemampuan luar biasa gadis itu setelah menonton yang terakhir. Benar saja, para master masih ada di antara masyarakat. Pada titik ini Anda dapat melihat bahwa gadis itu telah membangun keseluruhan kerangka rumahnya. Sekarang dia sibuk mengisi dan membuat dinding di 3 sisi dengan papan kayu. Tentu saja lubang antara atap dan balok. Gadis itu juga sangat perhatian dalam menanganinya. Dikemas secara khusus dengan potongan kayu sesuai dengan bentuk tertentu. Tunggu sampai ketiga dinding kayu selesai dibangun. Gadis itu kemudian bekerja tanpa henti untuk menangani dinding kayu di depannya. Tentu saja perawatan di sini tidak akan sesederhana ketiga dinding kayu lainnya.
Dia tidak hanya perlu membuat lubang untuk pintu dan jendela. Dia juga perlu mendesain tampilan yang bagus. Bukankah gadis ini sangat kuat? Jika memungkinkan, silakan klik tombol suka gratis agar gadis itu mendukungnya. Terima kasih banyak. Setelah pemasangan pintu dan jendela terakhir selesai, kemudian dia bisa mulai memoles dan menyikat. Tunggu hingga mesin penyikat dinding kayu depan selesai. Gadis itu bekerja tanpa henti menggunakan potongan kayu untuk membangun pagar pembatas di sekitar rumah. Setelah pagar pembatas diproses, kemudian dia bisa mengebor lubang dan menggali alur untuk kolom. Kemudian pagar pembatas dipasang. Setelah pagar pembatas dipasang, kemudian gunakan kain kasa untuk memoles pagar dan tangga hingga bersih. Anda dapat melanjutkan proses pengecatan yang sama. Tunggu sampai semua bagian dicat. Bagian bawah rumah bisa dibersihkan dan semennya mengeras. Gadis itu pertama kali mengumpulkan pasir dan kerikil di tepi sungai. Lalu dia bisa mencampurkan semen. Selanjutnya, tata letak templatenya. Kemudian pengerasan akhir bisa dilakukan. Saya harus mengatakan, melihat kesibukan kerja gadis itu yang tiada henti, sungguh sangat mengagumkan. Jarang sekali ada gadis sekuat itu. Bagaimana menurut kalian, untuk keterampilan konstruksi gadis itu? Berapa banyak salinan yang akan Anda buat? Selamat datang untuk meninggalkan komentar dan jangan lupa ikuti untuk video selanjutnya.